Halo semua, selamat datang di SF Movie. Kali ini kita akan membahas film Kang Mak from Bima. Film yang bergenre horor komedi ini mengisahkan tentang Makmur, seorang tentara yang baru kembali dari medan perang kemerdekaan untuk bertemu istrinya yang bernama Sari dan anak mereka yang baru lahir bernama Cipluk. Namun, teman-teman Makmur menyadari ada kejanggalan pada Sari dan akhirnya mereka mengetahui bahwa Sari telah meninggal. Sementara Sari kini hanya sosok arwah gentayangan yang menemani Makmur. Oke lah, daripada penasaran, langsung saja kita menuju filmnya. Check it out. Cerita diawali Makmur yang sedang bertempur di medan perang untuk menjaga keutuhan negaranya. Selama di medan perang, Makmur mempunyai teman yang bernama Supra, Caka, Fajrul, dan Solah. Keberanian dan kesetiaan terlihat ketika musuh menyerang mereka, dan akhirnya mereka bisa memenangkan perang tersebut. Setelah sekian lama berperang, akhirnya mereka berhasil memenangkan perang tersebut, dan mereka berlima pun akhirnya selamat. Mereka pun akhirnya pulang untuk menemui keluarga mereka menggunakan perahu. Dikarenakan rumah Makmur yang paling dekat, akhirnya mereka pulang ke rumah Makmur terlebih dahulu. Ini kelihatannya sih kalau sampai rumah saya ini udah gelap. Nanti istirahat aja dulu ya, makan dulu. Saat mereka sampai di kampung Makmur, mereka heran kenapa kampung itu sangat sepi dan sunyi. Sampai di kediamannya, Makmur tampak bahagia karena bisa bertemu dengan istrinya. Akan tetapi, setelah mengetahui bahwa Makmur suami dari Sari, tiba-tiba tukang perahu tadi langsung pergi meninggalkan mereka seperti orang ketakutan. Woi, bang, perahu. Saat di dalam rumah, Makmur pun memanggil Sari. Tiba-tiba, Sari mengagetkan Makmur dengan menepuk pundaknya. Setelah itu, mereka langsung melepas rindu karena sudah lama tidak berjumpa. Tiba-tiba, Makmur merasa kesakitan. Ia menunjukkan bekas luka pada Sari saat sedang berperang. Tuh, tapi nggak apa-apa, udah diobatin. Kebahagiaan Makmur pun bertambah setelah ia tahu istrinya telah melahirkan. Istrinya menamai anaknya dengan nama Cipluk. Makmur pun mengenalkan Cipluk kepada teman-temannya, sekaligus mengenalkan teman-temannya kepada Sari. Karena Solah masih jomblo, dia bertanya kepada Sari punya saudara perempuan atau teman yang masih jomblo. Sayangnya, Sari tidak punya siapa-siapa untuk dikenalkan kepada Solah. Memiliki saudara perempuan? Enggak, Kang. Saya anak tunggal. Makmur dengan bangga menceritakan bahwa istrinya lah yang paling cantik di kampung ini dan selalu menang lomba kecantikan seperti juara kembang kampung, putri pasar idaman, pokoknya semualah dari kontes kecantikan di kampungnya. Dan yang terakhir, pernah juara sebagai putri sungai. Lalu teman-temannya pun memujinya, terutama Solah. Luar biasa. Karena tukang perahu tadi kabur, jadi teman-temannya tidak bisa pulang. Makmur pun menawarkan untuk sekalian menginap di sini. Kebetulan ada rumah kosong peninggalan keluarganya. Kita jadi nggak bisa pulang. Oh, sekalian aja nginep di sini. Pada saat mereka sedang tertidur, keanehan pun mulai terjadi. Mereka melihat sosok hantu wanita menyeramkan, tapi ternyata itu hanyalah mimpinya Caka. Pada pagi harinya, Makmur memanggil teman-temannya untuk mengajaknya ke pasar, berbelanja kebutuhan untuk dimasak oleh Sari. Mereka memanggil Kang Cecep untuk meminta mengantarkan ke pasar. Namun Kang Cecep malah seperti ketakutan dan malah pergi. Anterin ke pasar. Ini pada kecapean ngedayung nggak biasa. Kang Cecep. Akhirnya mereka berangkat sendiri ke pasar dengan menggunakan perahu dayung. Sesampainya di pasar, keanehan pun kembali terjadi. Semua warga terlihat ketakutan ketika melihat Makmur. Bahkan satu pedagang memberikan semua bahan yang dibutuhkan oleh Makmur secara gratis tanpa membayarnya. Ini istri saya yang nomor 4. Karena mereka merasa capek, mereka beristirahat di sebuah warung. Di sana,
mereka malah bertemu dukun yang bernama Mbah Yusupi. Dukun tersebut malah memberitahu bahwa istri Makmur yaitu Sari sebenarnya sudah meninggal. Dan di dalam upaya untuk membuktikannya, Mbah Yusupi memberitahu untuk melihat melalui selangkangan mereka. Upaya memastikan kalau Sari adalah setan. Sontak mereka pun terkejut. Tetapi beda halnya dengan Makmur yang mengatakan jika Mbah Yusupi sering berbicara ngelantur yang diakibatkan karena Mbah Yusupi sering mabuk. Mbak Yusuf itu orang paling lucu di kampung sini. Kalau ngomong suka ngelantur. Sesampainya di rumah, untuk memastikan bahwa Sari adalah setan, kemudian Supra meminta Solah untuk membuktikannya dengan cara melihat melalui selangkangannya. Tetapi bodohnya Solah, ia bukan melihat melalui selangkangannya, melainkan malah melihat melalui selangkangannya Sari. Kang Solah ngapain? Sementara itu, Fajrul yang hendak buang air besar saat berada di dalam hutan, tiba-tiba dibuat ketakutan ketika melihat sebuah tengkorak manusia yang di jarinya mengenakan cincin pernikahan. Namun, sial bagi Fajrul, saat ia akan melarikan diri, ia tak sengaja menyenggol sarang tawon. Lalu ia pun disengat oleh tawon tersebut dan membuat mukanya terlihat seperti monster yang sangat menakutkan. Mendengar suara teriakan dari Fajrul, seketika mereka pun menghampiri sumber suara, yang mana membuat mereka semua dibuat ketakutan saat melihat wajah Fajrul. Sesaat kemudian Fajrul lalu menyampaikan bahwasanya Sari adalah setan, yang mana hal itu dapat dibuktikan dengan sebuah tengkorak manusia yang ditemukannya. Namun, dikarenakan bicara Fajrul yang kurang jelas, sehingga membuat teman-temannya tidak percaya dan malah meledeknya. Di malam harinya, karena mereka sudah tersadar bahwasanya Sari adalah setan, akhirnya mereka pun diperlihatkan dengan hidangan yang diberikan oleh Sari bukanlah makanan manusia, melainkan berupa ulat, cacing, dan daun-daunan kering. Dan di momen inilah Sari mempersilahkan mereka untuk menyantap hidangan yang sudah disiapkan. Karena ketakutan, Solah dan yang lain pun berlarian kabur dari rumah Makmur. Setelah mereka pergi, lalu Sari memberitahu kepada Makmur jika teman-temannya ketakutan karena mereka percaya dengan omongan warga yang mengatakan bahwa Sari adalah setan. Mendengar hal itu, tentu Makmur pun merasa kecewa dan akan memarahi teman-temannya. Setelah bertemu dengan mereka, Makmur kemudian menyampaikan rasa kekecewaannya dan menganggap mereka semua adalah pengkhianat karena telah percaya dengan omongan warga desa. Singkat cerita, dalam upaya menenangkan hati istrinya, kemudian Makmur mengajak Sari ke sebuah pasar malam untuk menghibur dirinya. Sementara itu, Fajrul, Supra, Solah, dan Jaka mendatangi kediaman Mbah Yusupi untuk meminta bantuan agar bisa menyelamatkan Makmur. Mendengar hal itu, kemudian Mbah Yusupi memberikan mereka ketan hitam yang nantinya ketan tersebut mereka gunakan untuk melawan Sari. Namun, sebelum mereka mencari Makmur, Mbah Yusupi meminta kepada Supra untuk menciumnya terlebih dahulu, sebagai bentuk terima kasih apa yang telah Mbah Yusupi berikan kepada mereka. Terlihat hubungan yang begitu romantis di antara Makmur dan Sari. Ketika mereka memasuki wahana rumah hantu, dengan cepat Solah dan yang lain pun lalu menculik Makmur dalam upaya untuk menyelamatkannya. Setelah berhasil membawa Makmur ke sebuah tempat, mereka pun berupaya untuk menyadarkan Makmur bahwa Sari adalah setan. Akan tetapi, Makmur yang cintanya begitu dalam kepada sang istri, ia pun menghiraukan apa kata mereka. Setelah Makmur tersadar dari pingsannya, tiba-tiba ia merasa kesakitan ketika luka tembaknya mengalami pendarahan. Sementara itu, Solah bersama Jaka yang melihat Makmur tak menggunakan cincin nikah, kemudian mereka menaruh curiga terhadap Makmur. Terlebih mereka menuduh bahwasanya yang sebenarnya setan adalah Makmur dan bukanlah Sari. Untuk memastikannya, jika Makmur adalah setan, lalu Solah meminta kepada Jaka untuk menaburkan ketan hitam itu ke Makmur.
Dan setelah menaburkan ketan hitam tersebut, Makmur seketika teriak histeris sehingga menyebabkan mereka yang ada di sana ketakutan karena menyadari bahwasanya Makmur adalah setan. Di saat mereka berhasil menyelamatkan Sari, tiba-tiba datanglah Makmur karena melihat istri dan anaknya dibawa oleh mereka. Kemudian Makmur pun bergegas menghampiri mereka. Ketika sesampainya di perahu, Makmur menyampaikan jika dirinya bukanlah setan, melainkan manusia seutuhnya. Mendengar hal tersebut, seketika mereka pun dibuat kebingungan dan untuk memastikan siapa setan sebenarnya, kemudian Jaka melihat melalui selangkangan dirinya. Dan benar saja, yang sebenarnya setan adalah Sari. Sari setan! Sari setan! Setelah menyadari bahwa Sari adalah setannya, kemudian mereka pun bergegas meminta tolong kepada Mbak Yusupi. Akan tetapi, saat dalam perjalanan mereka melihat Mbak Yusupi rupanya sudah tewas dengan mayatnya yang mengambang di sungai. Karena melihat hal tersebut, akhirnya mereka semua bergegas mencari bantuan kepada seorang dukun lain yang bernama Kang Mas Pusi. Dan saat setibanya di sana, dukun itu memberikan beberapa senjata yang telah ia mantrai. Di antaranya adalah ketan hitam, bunga setaman, pedang, dan tali yang sudah dilumuri oleh darah ayam cemani. Kan ketan hitam. Di saat acara ritual sedang dilakukan, tak lama kemudian Sari pun datang, yang mana kemudian dukun tersebut meminta kepada mereka untuk melawannya, menggunakan senjata yang telah dukun itu berikan. Menyadari jika Sari memiliki kekuatan yang begitu hebat, dukun itu lalu meminta izin kepada mereka untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Ini kan masalah internal rumah tangga. Beresin aja dulu. Saya kan orang luar. Setelah dukun itu pergi, Sari kemudian mulai menyerang mereka. Akan tetapi, hal itu berhasil dijaga oleh Makmur, yang mengatakan bahwa ia telah mengetahui dari awal jika sebenarnya Sari adalah setan. Makmur cinta sama kamu, Sari. Sari pun akhirnya luluh dan membebaskan teman-teman Makmur yang telah diikat oleh Sari. Mereka semua pun akhirnya berpelukan dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton review film dari SF Movie. Semoga kalian suka review film kami. Jangan lupa like dan komen untuk update-update video menarik lainnya. Bye-bye.